Mari kita akan belajar firman Tuhan lagi. Kita membaca di Injil Lukas pasal 23, mari kita baca bersama-sama ayat 34 saja. Setelah minggu yang lalu kita melihat gambaran secara umum dari pasal 23 tentang peristiwa penyaliban Yesus. Sekarang kita akan melihat poin-poin kecil yang sangat membutuhkan perhatian kita, yang sangat membutuhkan perenungan kita, sehingga kita memahami betapa besarnya kebutuhan kita akan keselamatan dan betapa lebih besarnya kasih Tuhan atas kita. Amin. Mari kita baca bersama-sama Lukas pasal 23 ayat 34. 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Melalui ayat ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama tentang kebutuhan kita yang besar akan pengampunan dosa. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar, yang paling besar dari setiap orang. Dan kita bersyukur melalui ayat ini juga kita melihat bahwa anugerah Allah itu jauh lebih besar dari kebutuhan kita yang besar itu. Amin. Anugerah Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita yang besar. Artinya apa? Bahwa sekalipun semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Tuhan punya jalan keluar. Kita tidak mampu selamat dengan usaha kita sendiri. Kita tidak berdaya karena dosa, tetapi Allah yang penuh kasih karunia itu, Dia mengasihi kita dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Kita bersyukur bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Kita punya kebutuhan yang sangat besar, tetapi kasih karunia Allah jauh lebih besar dari kebutuhan kita itu. Tidak sekedar cukup, tetapi jauh lebih besar. Nah, berbicara tentang kebutuhan, setiap kita memiliki kebutuhan, setiap orang memiliki kebutuhan. Secara fisiologis kita butuh makan, minum, ya. Kita butuh sehat, itu secara fisiologis. Kita butuh tempat tinggal. Secara sosiologis kita butuh teman, kita butuh keluarga, kita butuh pasangan hidup. Ya, kemudian ada yang lebih besar dari kebutuhan itu, yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan kita akan Tuhan, kebutuhan kita akan keselamatan. Ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Mengapa sangat mendasar? Karena Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi sungguh sangat disayangkan tentang kebutuhan yang terbesar ini, seringkali banyak orang tidak menyadarinya. Banyak orang kurang menghargai kebutuhannya akan persekutuan dengan Tuhan. Untuk semua kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan kita akan sandang, pangan, papan, kesehatan, kita berani bayar harga yang kita butuhkan untuk mendapatkan kebutuhan itu. Tetapi tidak semua orang mengabdikan dirinya kepada Tuhan, ya, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk memiliki persekutuan yang intim dengan Dia. Bapak Ibu bicara soal kebutuhan lagi, kalau kebutuhan tidak terpenuhi itu ada bahayanya saudara ya. Ada resikonya. Perhatikan setiap orang selalu waspada ya, tidak mau kekurangan makan, tidak mau kekurangan minum, tidak mau kekurangan kesehatan. Ingin punya tempat tinggal yang meningkat, yang terus lebih baik, yang terus lebih baik. Tidak mau kesepian, tidak mau seorang diri. Namun demikian ada begitu banyak orang yang tidak sadar akan bahaya dari murka Allah atas dosa. Pagi ini saya banyak melihat, waktu saya jalan ke gereja, saya melihat orang berjalan cepat, orang olahraga, orang bersepeda. Dan kemungkinan ada beberapa orang yang mengaku Kristen. Mereka tahu persis pentingnya kesehatan.
Tapi mungkin mereka kurang sadar kebutuhan terbesar mereka akan pengampunan dosa, akan persekutuan dengan Allah. Sebab kalau tidak, pasti mereka akan memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Ada begitu banyak orang yang bahkan tidak pernah berpikir tentang murka Tuhan atas dosa. Tidak terpikir dalam pikiran mereka bahwa ada waktunya mereka akan menghadapi penghakiman Allah karena dosa-dosa mereka. Saudara, orang-orang yang seperti ini perlu diingatkan. Kita juga terus perlu mengingatkan diri kita sendiri akan kengerian penghukuman Allah atas dosa, akan kebutuhan kita untuk diselamatkan. Supaya dengan terus mengingat kebutuhan kita yang besar itu, orang-orang bahkan kita mau ingat dan terus datang kepada Tuhan untuk anugerahnya yang besar itu. Amin. Supaya kita punya kerinduan yang sungguh-sungguh untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, ada satu waktu kami diskusi tentang dilema orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika diperhadapkan kepada sebuah keputusan penting memilih Tuhan atau dunia. Seharusnya bagi orang-orang yang mengerti kebutuhannya akan Tuhan itu bukan pilihan yang sulit. Amin. Kalau orang tahu pentingnya Tuhan yang terutama, yang terbesar, pasti akan memilih Tuhan. Tetapi kalau orang yang ragu-ragu, Tuhan kan bisa nanti, ini tidak bisa nanti, tentang Tuhan kan bisa kapan saja. Mari kita menolong orang-orang yang seperti itu, bahkan menolong diri kita sendiri untuk terus menyadari kebutuhan kita akan Tuhan, akan persekutuan dengan Dia. Nah, dari kisah yang saya kemukakan minggu yang lalu dari Lukas pasal 23, banyak orang yang menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus itu, mereka ada dalam bahaya yang sangat besar, bahaya rohani, bahaya akan murka Allah. Namun kebanyakan dari mereka tidak sadar bahwa mereka ada dalam bahaya penghukuman kekal. Kita membaca minggu yang lalu tentang prajurit roh Romawi yang tidak hanya melihat penyaliban Yesus, tetapi yang melaksanakan penyaliban itu. Mereka tidak menyadari bahaya dari murka Allah atas dosa mereka dan bahaya dari tindakan mereka menyalibkan Yesus. Saudara, para prajurit ini memandang penyaliban itu sebagai pekerjaan saja. Karena itu tugas mereka, kalau tidak mereka tidak digaji. Tetapi tampaknya mereka begitu menikmati penyiksaan, menikmati penyaliban itu. Sekalipun ada beberapa yang sadar dan bertobat mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Kemudian ada orang-orang yang melihat salib itu sebagai tontonan yang menarik, sekalipun mengerikan, saudara. Saudara, kalau ngeri kan tidak usah ditonton ya. Amin Bapak Ibu. Tapi ngeri tetap nonton juga. Tolong anak-anak muda yang suka film-film horor itu. Katanya ngeri, bikin jantungan. Tapi nonton juga. Enggak nonton denan. Enggak. Itu pekerjaan setan. Karena bagaimana orang bisa memikirkan, menggambarkan kejahatan yang sedemikian itu dan kita akan menikmatinya. Saudara, kalau nonton itu nonton The Chosen tentang pemilihan para murid, orang-orang percaya. Kita menonton The Only His Son ya. His Only Son itu bagus. Tapi kalau udah nonton film-film horor itu harus dihindari. Apalagi yang film-film yang merah, yang biru, yang kuning. Tidak semua tidak boleh ditonton, tapi kita harus bisa memilih tontonan. Ini orang-orang yang menganggap penyaliban sebagai tontonan yang ngeri tapi menarik. Hati-hati saudara, ada banyak hal-hal duniawi yang sebenarnya ngeri, tidak patut tapi kita anggap menarik. Kita harus ingat, ada penghakiman di masa yang akan datang. Amin. Tetapi juga ada banyak orang yang menyesal, sedih kenapa orang benar diperlakukan dengan cara yang sangat mengerikan, dengan penyaliban yang begitu menakutkan. Tetapi mereka juga tidak mengkonfrontasi dirinya dengan dosa mereka sendiri. Mereka tidak paham
bahwa hukuman atas dosa adalah kengerian yang luar biasa. Mereka hanya berpikir bahwa itu adalah pembalasan politik yang dilakukan oleh para imam yang karena iri, karena dengki, karena Yesus dianggap sebagai pengganggu dari kenyamanan mereka. Tapi orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa dan juga tidak menyadari keberdosaan mereka. Nah, saat ini saudara, ketika kita mau menikmati perjamuan, apakah kita menyadari keberdosaan kita dan menyadari besarnya kasih Tuhan yang membuat kita sungguh-sungguh mengucap syukur? Amin. Atau ini hanya ritual biasa atau sekedar sakramen biasa, yang penting aku ikut. Bahkan ada banyak orang yang tidak menghargai perjamuan Tuhan, tidak mau mengucap syukur. Ngeri. Orang ini tidak sadar akan keberdosaannya. Saudara, setiap menikmati perjamuan saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Makanya saya kalau berdoa, Tuhan, kami berterima kasih atas keselamatan jiwa ini. Karena apa artinya semua yang saya alami di dunia ini kalau saya tidak diselamatkan terlebih dahulu? Amin, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang sukses di dunia, tapi mati menghadapi penghakiman Allah. Tidak berarti bahwa kita tidak mau sukses, boleh, tapi jangan sampai kita kehilangan fokus. Karena yang terutama, yang terbesar, kebutuhan kita adalah persekutuan dengan Tuhan. Ini yang paling penting. Nah, kemudian sudah perhatikan, para pemimpin agama Yahudi tidak menyadari keberdosaan mereka karena telah menyalibkan Yesus, orang benar itu. Justru mereka merasa lega karena agendanya dapat tercapai. Mereka bisa menyingkirkan nabi yang dianggap mengganggu urusan mereka di bait suci. Jadi orang-orang ini, baik para prajurit, orang-orang yang melihat salib sebagai tontonan yang ngeri tapi asik, tapi menarik, atau orang-orang yang merasa sedih tapi tidak menyadari keberdosaannya, tidak bisa berbuat apa-apa, atau bahkan tokoh-tokoh agama yang ngerti tetapi tetap menyalibkan Yesus, mereka berada dalam bahaya rohani akan menghadapi penghakiman Allah. Ternyata ada tingkat-tingkat yang berbeda dalam bahaya rohani, saudara. Nanti kita akan belajar itu. Tetapi orang-orang ini tidak menyadari itu. Sekali lagi, perkataan Tuhan Yesus yang pertama di kayu salib, ya, di antara 7 perkataannya yang dicatat di seluruh Injil. Lukas hanya mencatat 3 saja. Dan saya ingin kita mempelajari ketiga-tiganya. Perkataannya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita butuh Tuhan, butuh pengampunan dosa darinya. Bahwa kita butuh persekutuan dengan Dia. Kita punya banyak kebutuhan. Bapak Ibu, kata Paulus, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Orang harus berusaha untuk merawat dirinya. Tetapi jangan pernah melalaikan yang satu ini. Makanya Yesus berkata apa? Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Amin. Ingat kata dahulu, utamakan. Dan Allah tahu bertanggung jawab untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Kalau burung pipit dipelihara, apakah lagi kita yang telah ditebus dengan darahnya yang sangat mahal itu. Amin. Kita butuh akan pengampunan dari dosa. Dan kita juga melihat bahwa kasih karunia Allah itu besar bagi kita. Mari, sebelum saya akan mengemukakan beberapa implikasi dari perkataan Tuhan Yesus untuk kehidupan kekristenan kita, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan dengan seksama, apa sih artinya perkataan Tuhan Yesus ini? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada cukup banyak orang yang salah memahami ayat ini. Saya akan mengemukakan apa-apa yang tidak dimaksudkan dalam ayat ini, Bapak Ibu, yang tidak dimaksudkan dalam doa Tuhan Yesus ini. Perhatikan bahwa perkataan Tuhan Yesus yang adalah doa untuk minta kepada Bapa mengampuni orang-orang itu sebab tidak tahu apa yang mereka berbuat, itu tidak berarti bahwa Tuhan itu meminta pengampunan kepada Bapa tanpa pertobatan. Jangan berpikir
bahwa setelah Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," tidak berarti bahwa semua mereka telah diampuni oleh Bapa sekalipun mereka tidak bertobat. Alkitab tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa pengampunan dosa diterima oleh karena iman dan pertobatan. Amin, Bapak Ibu. Tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, tanpa iman yang tulus kepada Tuhan, tidak akan pernah ada pengampunan. Tuhan sekali lagi tidak pernah mengampuni dosa tanpa adanya pertobatan dan iman yang tulus kepadanya. Lalu apa artinya perkataan Tuhan Yesus ini? Yesus berdoa agar Bapa mengampuni adalah dia berdoa agar orang-orang yang menyalibkan dia, orang-orang yang menonton dan mengejeknya itu, pada akhirnya mereka bertobat dan percaya kepadanya. Amin. Jadi jangan berpikir saya bisa tetap berdosa dan diampuni oleh Tuhan. Sebab Tuhan pernah berdoa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak. Pengampunan adalah buah dari anugerah Allah melalui pertobatan dan iman. Jadi aneh ya kalau kita lihat orang-orang Kristen, mengaku Kristen tetapi tetap saja hidup di dalam dosa. Mereka lupa perkataan Tuhan Yesus setelah mengampuni seorang yang berzina itu, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Kemudian doa Tuhan Yesus di atas kayu salib ini adalah bukan doa untuk semua orang, tidak, saudara. Bukan doa untuk semua orang itu, tetapi untuk beberapa orang yang nanti akan ditarik Bapa untuk datang kepada Yesus. Jika doa ini untuk semua orang, maka tentunya Kayafas, Herodes, Pilatus itu akan diampuni, itu akan diselamatkan. Berarti imam-imam besar pada waktu itu, pemimpin-pemimpin agama yang membenci Yesus dengan kesadaran yang penuh akan ketuhanannya, mereka akan diselamatkan. Semua orang yang menghasut untuk membunuh Yesus akan diselamatkan. Saya yakin kita semua tahu bahwa mereka tidak selamat. Amin, Bapak Ibu. Apakah Pilatus masuk surga? Apakah Kayafas masuk surga? Imam itu? Apakah Herodes selamat karena doa Tuhan Yesus ini? Tidak. Mari kita ingat bahwa doa Yesus pasti terkabul. Amin. Yesus tidak pernah berdoa dan tanpa jawaban. Tidak mungkin karena dia adalah Tuhan. Dia orang benar, saudara. Meskipun pada akhirnya kita melihat ada waktu 40 tahun ya sampai dihancurkannya Yerusalem oleh Jenderal Titus. Selama 40 tahun itu, saudara, ada banyak orang yang bertobat, percaya kepada Yesus melalui pelayanan Petrus dan para rasul. Tetapi, saudara, tidak semua orang diselamatkan karena doa dari Tuhan Yesus ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa karena Tuhan berdoa bagi pengampunan orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka berbuat, tidak berarti kita bisa mengatakan bahwa ada kemungkinan bagi semua orang itu diselamatkan. Bisa menangkap maksud firman Tuhan ini? Amin. Tidak berarti semua yang ada di sekitar salib itu diselamatkan, saudara. Jadi kita harus memahami bahwa doa Yesus ini adalah untuk orang-orang tertentu yang mana Bapa telah memberikan orang-orang itu kepada anak, saudara. Coba untuk meneguhkan pemahaman ini, mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 39. Ya, oke. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku,
tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin. Jadi ada orang-orang yang bertobat pada waktu itu adalah orang-orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus untuk datang kepadanya. Jadi doa Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat, tidak untuk semua orang. Dan itu tidak membuat semua orang pada waktu itu diselamatkan. Hanya orang-orang yang telah ditetapkan oleh Bapa untuk datang kepada Yesus. Jadi kalau kita ini percaya kepada Yesus saat ini karena Bapa telah menarik kita kepada Tuhan. Itu adalah kasih karunia Allah. Itu anugerah Allah. Amin. Coba kita lihat lagi di Yohanes pasal 17 ayat yang kedua. Makanya saudara hargai pilihan Allah ini. Jangan sampai banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Coba kita baca. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi orang itu harus diberikan Bapa dulu kepada Yesus untuk diberikan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu percaya anugerah Allah yang besar ini? Lihat, Allah mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Itu hak Tuhan, saudara, jangan cemas, jangan mengkhawatirkan kebenaran ini firman Allah. Amin. Yesus itu mengampuni orang yang telah diberikan Bapa kepadanya untuk diampuni, untuk diselamatkan. Coba Yohanes 17 ayat yang ke-9. Supaya kita bisa lebih memahami ayat-ayat ini. Yohanes 17 ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka. Untuk siapa? Orang-orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Kalau sekarang kita adalah milik Tuhan, itu karena memang Bapa telah mengasihi kita dan memberikan anugerahnya kepada kita. Seperti ketika Allah memberi kasih karunia kepada Nuh, tidak semua orang menerima kasih karunia itu. Sebagaimana Allah memilih Abraham dari kehidupannya yang tidak mengenal Allah untuk menjadi umatnya dan melahirkan begitu banyak bangsa. Tidak semua orang dipilih seperti Abraham. Tidak semua orang dipilih seperti kita. Loh, udah ada amennya. Ingat pujian itu, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Yakin dipilih Tuhan? Apakah kita tidak mengucap syukur atas pilihan itu, Bapak Ibu? Kalau bukan Bapa yang menarik kita kepada Yesus, kita tetap berdosa sampai sekarang. Ini menegaskan bahwa keselamatan sepenuhnya adalah kasih karunia Allah, saudara. Bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Ya, jadi meskipun Allah itu, meskipun pengampunannya itu tersedia untuk semua orang yang mau datang kepada Yesus, tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa yang datang kepada Yesus adalah orang-orang yang telah ditarik oleh Bapa kepada Yesus. Kita tidak bisa beriman dengan kekuatan kita sendiri, bahkan iman itu sendiri adalah anugerah Allah. Coba kita baca Yohanes 6 ayat 44 sampai 45. Yohanes 6 ayat 64 sampai 65. Perhatikan itu. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya.
Sebab Tuhan tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Amin. Kita tidak akan dapat datang kepada Yesus, tidak akan percaya kepadanya, melayani dia, kalau tidak dikaruniakan iman kepadanya. Ini anugerah yang sangat besar bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita mengatakan bahwa Yesus di sini meminta Bapa mengampuni semua orang, termasuk Pilatus, termasuk imam besar Kayafas, ahli-ahli Taurat yang menyeret dia, yang memprovokasi orang untuk membunuhnya. Sebab Yesus itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Ya, coba lihat Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Ya, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Kita domba Allah. Kita adalah domba-domba gembalaan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang begitu luar biasa mengasihi kita. Saya mau baca lagi ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ini ketika Yesus berbicara kepada orang banyak. Ya. Aku menyerahkan nyawaku bukan untuk semua orang, tetapi untuk domba-dombaku. Memang keselamatan terbuka untuk semua orang. Kasih Tuhan untuk semua orang, tetapi tidak semua orang dapat datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak mengaruniakan iman kepadanya. Apakah Nuh akan selamat kalau Allah tidak memilih Nuh? Tidak. Apakah Abraham akan menjadi bapa orang percaya kalau Allah tidak memilihnya? Apakah murid-murid akan menjadi muridnya kalau Yesus tidak memanggil mereka dengan nama? Petrus, ikutlah aku. Kamu, Yakobus, Yohanes, ikutlah aku. Thomas, ikutlah aku. Matius, ikutlah aku. Kita bersyukur kalau kita ada sekarang sebagai milik kepunyaannya, karena dia telah memberikan anugerah yang terbesar bagi kita. Amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, doa Tuhan Yesus juga bukanlah doa minta pengampunan kepada semua orang yang bodoh secara rohani. Lihat Tuhan berkata apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka bodoh secara rohani. Tidak berarti bahwa Yesus meminta Bapa mengampuni semua orang yang bodoh secara rohani, yang tidak mau mengenal kebenaran, yang tidak dibuka hatinya, mereka dapat diselamatkan. Tidak, saudara. Kalau memang Tuhan akan mengampuni semua orang yang bodoh secara rohani, yang tidak menerima pengenalan akan Tuhan, yang tidak beroleh iman, maka kita tidak perlu menginjil. Tidak perlu memberitakan firman kepada semua orang. Biarlah orang-orang berdosa, orang-orang yang bodoh secara rohani tetap bodoh, karena Tuhan minta Bapa mengampuni orang yang bodoh secara rohani. Kita tidak perlu sekolah minggu, tidak perlu belajar Alkitab, karena orang yang bodoh secara rohani diampuni oleh Bapa. Tidak demikian Bapak Ibu. Doa ini tidak berlaku untuk semua orang yang tidak tahu apa yang mereka berbuat. Gampangnya yang bodoh secara rohani bahasanya. Maaf kalau terus sedikit agak kasar. Tapi itu adalah kata yang paling gampang. Tidak tahu apa yang mereka perbuat artinya bodoh. Ini tidak untuk semua orang bodoh. Karena ternyata ada tingkat-tingkat kebodohan, saudara. Ya, prajurit rohani ini adalah yang paling bodoh sebenarnya.
Kenapa dia tidak pernah mendengar tentang Yesus, tidak pernah mengenal kitab-kitab suci? Orang Ibrani tidak tahu nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Jadi ketika dia mengeksekusi Yesus, dia tidak tahu siapa Yesus. Ini memang bodoh karena ketidaktahuan, seperti Paulus berkata, aku melakukan ini karena aku tidak tahu, aku lakukan di luar iman. Namun demikian saudara, ketidaktahuan rohani ini tidak membebaskan orang dari kesalahannya. Dosa tetaplah dosa. Makanya orang-orang yang bodoh secara rohani butuh firman untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan. Tapi saya yakin kita bukan orang-orang yang bodoh secara rohani. Amin. Lihat, kita komitmen belajar Alkitab loh ya. Saya nggak hanya menyampaikan kesaksian, kata-kata motivasi. Kita belajar Alkitab sungguh ini. Supaya kita memiliki pengertian rohani. Dan benar-benar mengenal Allah sesuai dengan yang dinyatakan kepada kita. Amin. Nah, tetapi saudara, ada kebodohan yang semakin tinggi, saudara. Sebenarnya mereka itu ngerti, saudara ya. Ya. Kelompok orang-orang Yahudi, mereka tahu kok siapa Yesus, mereka melihat mujizat Yesus, mereka melihat kebaikan Yesus, penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Setidaknya mereka tahu ini nabi yang hebat ini orang yang baik ini. Ini lebih bodoh daripada orang-orang prajurit-prajurit itu, sebab dia tahu bahwa Yesus orang baik, orang benar, tetapi tetap saja menyalibkan Yesus. Banyak orang yang telah melihat bukti-bukti ketuhanan Yesus, mujizat Yesus, tetapi mereka tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penyaliban Yesus. Dan yang paling bersalah adalah pemimpin-pemimpin agama. Mereka mengetahui kitab suci, nubuatan-nubuatan yang digenapi oleh Yesus, tetapi mereka tetap menyalibkan Yesus. Ini dosa yang sangat-sangat besar. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 22 sampai 25. Yohanes pasal 15 ayat 22 sampai 25. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, orang-orang Yahudi itu, ahli-ahli agama itu saudara, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saudara, jangan sampai kita seperti orang-orang ini. Saya anggap kita semua sudah terpelajar. Kita mengerti Alkitab, mengerti kebenaran. Tetapi jangan sampai itu membuat kita tetap tidak mentaati Yesus. Amin. Bapak Ibu percaya Yesus Tuhan? Perkataannya harus diikuti. Amin. Coba, apakah kita sudah mengikuti semua perkataannya? Kalau kita tahu, tapi kita tidak melakukan, pukulannya jauh lebih banyak, saudara. Lalu apa maksudnya Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, ternyata ini tidak hanya disampaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi juga oleh para rasul. Coba tentang ketidaktahuan ini ya. Coba kita baca Kisah Rasul 3 ayat 17. Ini adalah khotbah Petrus tentang kebodohan rohani. Ya, Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Wah, ini kebodohan.
Kemudian Paulus juga, coba lihat Kisah Rasul 13 ayat 27. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya maksud. Kisah Rasul 13 ayat 27. Lihat, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Jadi mereka tidak mau mengakui Yesus. Kemudian dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Coba kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi ini berbicara tentang kebodohan rohani. Dan ternyata Paulus mengatakan itu disebabkan karena ilah-ilah dunia ini telah membutakan mata orang-orang itu. Coba kita baca di 2 Korintus 4 ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Perhatikan itu, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Apa yang mau kita katakan, saudara? Orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini adalah orang-orang yang belum bertobat karena bodoh secara rohani. Ya, orang yang seperti ini tetap akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka. Dan orang-orang ini akan dihakimi. Ya, kalau mereka tidak bertobat dan percaya kepada Yesus. Tetapi kita juga bisa melihat, saudara, bahwa dari apa yang kita baca, ada dosa yang karena benar-benar ketidaktahuan, dosa yang tidak disengaja, seperti konsep perjanjian lama dalam kitab Bilangan, kemudian dan ada dosa yang karena pembangkangan. Ini dua hal yang berbeda. Ada orang yang menolak Yesus karena ketidaktahuan, tetapi ada orang yang menolak Yesus karena sudah tahu tetapi memang sengaja menolak Yesus. Nah, ini berbeda. Ya, kalau orang-orang di luar sana yang tidak pernah mendengar Injil, tidak mau percaya itu karena kebodohan. Tapi kalau kita sudah mengenal Yesus, tidak mau percaya, tidak mau taat, itu beda, saudara. Ini beda keberdosaannya. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 26-27. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Supaya kita tahu untuk siapa sih doa Tuhan Yesus ini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, ya, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi kalau ada orang berdosa karena ketidaktahuan, dia bertobat, dia diampuni oleh Tuhan. Mungkin sederhananya seperti itu, seperti Paulus. Aku memang jahat, aku membunuh jemaat, tetapi aku melakukan itu di luar iman. Aku beroleh kasih karunia sekarang. Tetapi ada orang-orang yang sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Meninggalkan Tuhan karena alasan-alasan yang saya tidak tahu alasan apa. Tetapi sesungguhnya orang ini tahu bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Tetapi pengetahuannya tetap membuat dia meninggalkan Tuhan. Dan untuk orang-orang yang seperti ini, coba kita baca. Tetapi yang ada bagi orang-orang yang sengaja berbuat dosa adalah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Amin, Bapak Ibu. Ini seperti dosa menghujat Roh Kudus, ya. Tidak dapat diampuni lagi. Roh Kudus sudah menginsafkan tetapi tetap ngeyel, saudara. Tetap
Apa ya orang Jawa bilang cengel ya. Lama saya nggak ngomong bahasa cengelin. Kalau bahasa Alkitab itu bebal. Sudah diinsafkan tapi tetap menolak, tetap melawan kebenaran. Jadi saya berpikir bahwa ada beberapa orang di antara orang banyak ya yang berkumpul untuk melihat penyaliban Yesus itu. Ada banyak yang berada di luar jangkauan dari Tuhan Yesus ini. Karena orang-orang Yahudi tahu kebenaran saudara, tetapi mereka tidak mau bertobat. Tetapi banyak orang yang tidak tahu kebenaran, tetapi pada akhirnya mereka bertobat. Untuk orang-orang seperti itulah doa dari Tuhan Yesus ini. Jadi jangan kita main-main kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan kita main-main mencoba untuk secara sadar untuk melawannya. Amin. Orang yang melawan Yesus karena ketidaktahuan, masih ada pengorbanan untuk orang itu. Tapi orang yang melawan Yesus setelah dia memiliki pengetahuan akan kebenaran, yang ada adalah murka Allah dan penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Itu yang dialami oleh Hanas, oleh Kayafas, ahli-ahli Taurat yang dengan kebencian, yang tahu siapa Yesus tetapi dengan sengaja membunuh Yesus. Berbeda dengan para prajurit itu. Orang-orang yang mata rohaninya dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya. Jadi beberapa pemimpin orang Yahudi melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Makanya doa Tuhan Yesus tidak untuk orang-orang itu. Tetapi ada pemimpin Yahudi lainnya seperti Paulus, ternyata dia beroleh kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini adalah satu peringatan bagi kita. Kalau kita sudah tahu kebenaran Bapak Ibu, jangan kita berani-berani melawan kebenaran. Karena tidak ada lagi korban untuk menghapusnya. Tidak ada lagi korban untuk menyelesaikan dosa itu. Tapi sekali lagi, sekalipun orang memang bodoh secara rohani, kalau tidak datang kepada Tuhan, kalau tidak percaya Yesus, orang-orang itu tidak dapat diselamatkan. Sepertinya saya tidak cukup waktu untuk menyampaikan implikasi dari perkataan Tuhan Yesus untuk kehidupan rohani kita. Karena kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Tapi saya mau mengingatkan bahwa kita tidak boleh main-main dengan dosa. Amin. Amin. Doa Tuhan Yesus tidak untuk semua orang yang ada pada waktu itu. Tidak semua orang ada dalam jangkauan doa Tuhan Yesus. Sebab ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak diketahui, tidak disengaja. Jangan seperti orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama yang sudah tahu kebenaran tetapi menyalibkan Yesus. Dan mari kita yang sudah mengenal firman, kita mau belajar untuk taat dan menghormati Dia. Amin. Kita mau belajar untuk setia apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena Dia kenal Dia Tuhan. Dia punya otoritas. Dan bahwa firman-Nya layak, bahkan harus kita ikuti. Mari kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Sama-sama kita berdiri.